Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan sabdamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Besem ha'ab bihapen beruah hakodes ha Elohim echad. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sabda yang terakhir diucapkan Yesus sebelum dia naik ke surga ini sebetulnya merupakan sebuah prioritas di dalam jangkauan pelayanan. Yang pertama-tama Yerusalem, tempat di mana semua peristiwa keselamatan itu dimulai dari Yesus Kristus. Yerusalem adalah salah satu dari kota penting yang pada zaman Yesus termasuk pada negara Yudea. Jadi yang pertama kota besarnya, lalu Yudea adalah negaranya, kemudian Samaria. Samaria sudah menjadi negara yang lain, karena sejak zamannya Herodes Agung wafat dan ketiga putranya menggantikan beliau, kerajaan Yahudi itu dibagi menjadi tiga, yaitu Yudea, lalu Galilea, dan yang terakhir adalah Takronitis, di mana wilayah itu termasuk ke dalam wilayah di mana Samaria di dalamnya. Lalu barulah dari sana sampai ke ujung bumi. Nah, ujung bumi paling timur itu adalah Papua. Kira-kira pada beberapa tahun lalu ada satu buku yang terbit, judulnya From Jerusalem to Irian Jaya. Itu awal tahun 90-an. Sejak itu saya merenungi di manakah letak ujung bumi itu. Dalam bahasa aslinya itu disebutkan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 24 ayat 16, yaitu Kenaf Ha-Aret, ujung bumi. Namun saudara-saudara, untuk bisa memahami itu saya akan mengajak saudara-saudara membaca firman Tuhan Yesaya pasal 24 ayat 15. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Di dalam naskah aslinya bahasa Ibrani itu digunakan bentuk yang namanya paralelisme sinonimus. Jadi di sini tertulis Alhen Baurim Kabitu Adonai Bi Iye Hayam Shem Adonai Elohe Yisrael. Ungkapan Baurim, yaitu di negeri-negeri timur, itu memiliki makna yang sama dengan Ba Iye Hayam, yaitu negeri-negeri pesisir laut. Pada waktu Alkitab ini ditulis tentu berasal dari abad ke-7 sebelum Masehi, ketika Nabi Yeremia menulis teks ini. Tetapi sejak saat itu saudara-saudara, ungkapan ujung bumi itu terus terpelihara dalam Alkitab, sampai pada mulut suci Kristus mengatakan, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yang perlu kita renungkan, di manakah ujung bumi yang dimaksudkan oleh Alkitab? Di dalam teks-teks Alkitab yang lain, ujung bumi yang dikaitkan dengan negeri-negeri timur itu juga berkaitan dengan asal mula rempah-rempah dan asal mula emas dan perak. Kita bisa membandingkan teks ini di dalam Raja-Raja 1 Raja-Raja 10 ayat 11 dan ayat 12.
Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Jadi kayu cendana, emas, perak itu diambil dari tempat yang namanya atau wilayah yang namanya Ofir. Lalu juga teks Alkitab mengkaitkan dengan perjalanan ke Ofir ketika bongkar pasangnya kapal Hiram itu di dalam 2 Tawarik pasal 9 ayat 21. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera burung dan burung merak. Pertanyaannya, di manakah Ofir itu? Nah, saudara-saudara, kita bisa membaca catatan sejarah yang sejaman di luar Alkitab. Baik itu adalah catatan Yahudi yang kemudian dilestarikan tanpa perubahan, tanpa pemalsuan dengan gereja Kristen. Lalu kita bisa membaca catatan-catatan dari penulis Roma, sejarawan Roma pada zamannya. Lalu juga bisa dikaitkan bagaimana dengan catatan-catatan India yang berbicara dengan di manakah negeri penghasil emas itu. Tentu ini membutuhkan disiplin ilmu yang lebih holistik, lebih lengkap, dan memandang dari sudut pandang yang lebih lengkap tadi. Yang pertama, ada yang mengaitkan bahwa Ofir itu adalah kota Supara yang ada di India Utara. Ada yang mengatakan Ofir itu tempatnya di Arabia Selatan, karena teks itu dikaitkan dengan Ratu Seba yang asalnya dari Arabia Selatan. Namun teks Alkitab mengatakan bahwa tempat di mana Ratu Seba itu letak geografisnya di sebelah selatan Israel, bukan di sebelah timur Israel. Sementara teks Alkitab yang kita baca, khususnya kitab Nabi Yesaya tadi, ketika berbicara tentang negeri-negeri pesisir laut dan negeri-negeri timur, lalu ayat 16 dari Yesaya pasal 24 itu dilanjutkan dengan kata Mikenaf haaret. Dari ujung bumi kami mendengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Maka lokasi Ofir ini harus dicari di sebelah timur dari Yerusalem. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Santo Hieronymus, salah seorang penerjemah Alkitab di dalam bahasa Yunani, membaca kata Ofir ini di dalam Ayub pasal 28 ayat 16, Lote suleh behetem Ofir, ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir. Lalu dia terjemahkan non converetur tintis India coloribus, tidak sebanding dengan emas dari India. Maka sekarang identifikasi awal dari ujung bumi ini, paling awal itu disebut adalah India. Namun saudara-saudara, apakah India itu hanya masuk benua India saja, ataukah lebih luas daripada India yang kita sebut negara India modern sekarang? Untuk itu kita sangat bergantung pada tulisan-tulisan sejarah, baik itu Yahudi, Romawi, Yunani yang sejaman. Saya ingin membacakan satu teks dari Flavius Josephus. Flavius Josephus itu adalah ahli sejarah Yahudi yang menulis buku yang sangat penting berjudul Judaiki Arkeologia, sejarah kuno bangsa Yahudi. Ditulisnya tahun 90 Masehi,
57 tahun setelah kenaikan Yesus ke surga. Dia mengatakan apa? Di dalam bukunya Judaiki Arkeologia volume ke-7 bab ke-6 nomor 4. Silahkan di cross check sendiri, karena edisi tulisan Yosefus itu sudah online, bisa kita baca minimum dalam bahasa Inggrisnya. Kita bisa membaca di sana bahwa menjelaskan tentang Ofir dan Raja Hiram. Dia mengatakan begini: Raja Hiram mengizinkan nahkoda dan sejumlah besar pelaut yang terampil yang dikirimkan untuk Salomo, yang diperintahkan pergi bersama orang-orang utusan Salomo ke tanah yang sebelumnya, ke bumi yang sebelumnya disebut Ofir, namun sekarang ini kita sebut bumi emas, yang termasuk wilayah India. Jadi perhatikan di sini, saya ingin membuktikan dengan teks dalam bahasa aslinya. Dia mengatakan Operion, yaitu Ofir, Nin de Krisin Gin, yang sekarang ini disebut bumi emas, Kolomenentis Indiakis Estin Auti, yang termasuk koloni dari India. Bapak Ibu, rupanya pada zaman kuno, jauh sebelum bangsa kita menuliskan sejarah kita sendiri, bangsa India sudah menulis tentang Nusantara. Orang Yunani, Romawi, termasuk seorang geograf pertama yang dikenal dunia saat itu, namanya adalah Claudius Ptolemaeus. Dia hidup di Alexandria kira-kira pada tahun 150 setelah Masehi, menulis tentang Indonesia yang secara khusus dia menyebut sebagai Chrysonesion, yang tidak lain adalah bumi emas. Bumi emas ini dikaitkan dengan apa yang tercatat dalam sejarah India. Sejarah India itu sendiri menyebut bahwa negeri yang kita sebut sekarang dengan Indonesia, atau nama lamanya Nusantara. Kata Nusantara itu bahasa Nusantara asli, Austronesia asli. Makanya terpelihara dari misalnya Nusa Penida, Nusa Ina di berbagai wilayah di Indonesia ini. Itu di dalam bahasa aslinya Sanskrit disebut sebagai Dwi Pantara. Dwi Pantara itu artinya pulau-pulau, itu Dwipam. Antara itu pulau-pulau di seberang. Di seberang manakah itu? Di seberang Jambudwipa, yaitu India besar, yang disebut benua blueberry atau benua India sekarang ini. Jadi di mata penulis India, Nusantara atau Dwipantara itu wilayah mereka, tapi ini klaim sepihak. Sayangnya karena bangsa kita sendiri belum mencatat sejarah pada waktu ketika Alkitab ini ditulis. Karena itu kita sungguh sangat bergantung pada penulis-penulis asing tentang hal ini. Tapi semua itu meneguhkan tentang di mana letak ujung bumi. Saya akan membacakan beberapa teks yang sangat penting. Setelah Flavius Josephus, saya akan membaca tulisan Bapak Ilmu Sejarah Dunia, namanya Herodotus, yang menulis tahun 430 sebelum Masehi dalam bukunya yang berjudul Historion atau sejarah-sejarah. Dia mengatakan begini: mengapa India itu selalu bisa cukup untuk menyediakan emas bagi pasar dunia saat itu? Apakah produksi emas di India cukup untuk mengirimkan kebutuhan emas pada masa itu? Yaitu kira-kira pada zamannya dia menulis tahun 430 sebelum Masehi, kira-kira 250 tahun setelah zamannya Nabi Yesaya. Dia lalu menjawab demikian: bagian timur dari India itu ada wilayah yang berpantai, namun demikian dari seluruh penduduk di Asia, orang India lebih memilih tinggal di bagian paling timur yang dekat titik matahari terbit.
Mereka itu terdiri dari banyak suku bangsa dan beragam bahasa. Namun mereka itu hidup di ujung paling timur dari apa yang disebut nanti oleh penulis India sebagai Dwipantara. Itu catatan dari abad ke-5 sebelum Masehi. Ketika manusia mulai melakukan pelayaran pada kira-kira tahun 50 sebelum Masehi, ada penulis Roma yang mengatakan di seberang sungai Gangga paling timur itu ada negeri-negeri jauh yang oleh para pelaut kita belum banyak bisa mereka kunjungi karena angin musim yang sangat keras tantangannya, dan di tempat itu dihuni oleh mereka yang sama sekali tidak dikenal pada zaman itu. Tetapi kira-kira pada awal abad pertama Masehi, sebuah buku navigasi dalam bahasa Yunani yang berjudul Periplus tis Erythras Palaces. Makanya Bapak Ibu kalau pergi ke airport di mana-mana itu ada toko buku Periplus, sebetulnya itu aslinya. Itu adalah petunjuk navigasi yang awalnya kira-kira ditulis pada abad pertama Masehi. Dia juga mencatat di sana, dan di sebelah timur sungai Gangga ada sebuah pulau-pulau di tengah lautan. Ujung terjauh dari dunia yang dihuni manusia terletak di bawah matahari terbit, namanya Kota Emas. Inilah catatan-catatan, tentu masih banyak catatan sejarah yang lain yang tidak mungkin saya sampaikan di sini karena ini khotbah bukan seminar. Namun saya ingin membuktikan bahwa ujung bumi itu mulai dikenali setelah navigasi maju dalam pandangan Romawi, Yunani maupun Yahudi sendiri, sebagaimana disebut dalam tulisan Josephus tadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya, bagaimana catatan sejarah India sendiri yang menyebut kata Nusantara, terjemahan dari Dwipantara tadi? Kita bisa melihat, ini karya sastra, namun sangat terkenal. Namanya Srimad Valmiki Ramayana atau Ramayana. Mungkin di Jawa, di Bali, di Sunda ini banyak dikenal. Tetapi mungkin di Indonesia bagian timur tidak banyak dikenal. Namun saya mengutip teks ini dalam kaitan dengan ujung bumi. Dia mengatakan begini, dan itu konteksnya ketika Rama mencari istrinya yang hilang diculik oleh Rahwana. Ini orang Papua, sedikit saya kasih tahu tentang tradisi di wilayah barat sana. Lalu dia mengutus pasukan para Wanara, yaitu orang-orang Dravida kelihatannya, dari orang India Kling, yang dia selatan. Tapi dalam konteks sastranya ya, itu disebut para Wanara. Pergi ke benua timur. Setelah ke barat tidak menemukan, ke utara tidak menemukan, ke selatan tidak menemukan, pergi jelajahilah ke negeri timur. Lalu ditulis di dalam teks Sanskerta di situ, Yatnawanto Zawadwipam. Pergi selidikilah pulau Jawa. Kalau tidak ada di pulau Jawa, Saptarajo Pasubitam. Di sekeliling pulau itu ada 7 wilayah kerajaan. Swarna Rupyaka Dwipam. Tempat itu menghasilkan emas dan perak yang memiliki tambang-tambang emas. Sapta itu artinya 7, Sapta Rupyaka Dwipam, ya. 7 pulau yang menghasilkan emas dan perak itu dalam Upanishad, itu karya India yang lebih kemudian itu disebut pertama Jawa Dwipa, yaitu pulau Jawa. Kata Dwipa itu artinya pulau. Kemudian Swarna Dwipa, pulau emas, yang waktu itu baru digali, itu adalah Sumatera. Maka bandaranya Thailand pun namanya Swarna Bumi, yaitu bumi emas. Karena di barat sampai timur negeri kita punya tambang-tambang emas. Swarna Dwipa, lalu Barhina Dwipa, pulau Borneo atau Kalimantan. Lalu Sangka Dwipa,
Pulau Celebes atau Sulawesi, lalu Bali Dwipa, Pulau Bali, lalu Sanga Dwipa yang disebut sebagai pulau-pulau kecil di sekitar timur Bali, yaitu Nusa Tenggara. Jadi Jawa Dwipa, Swarna Dwipa, Barhina Dwipa, Sangka Dwipa, Sanga Dwipa, Bali Dwipa. Tinggal satu lagi, yaitu 7 pulau kan. Maka dikatakan di dalam teks India kuno itu, Jawa Dwipa Mati Kramya Sisro Nama Parwata. Di sebelah paling timur dari barat yang dilihat dari Jawa itu ada sebuah pulau dengan bukit yang tinggi, bersalju. Jadi saljunya itu sampai menyaput langit. Tempat manakah itu, saudara-saudara? Gunung Jayawijaya. Dengan demikian, catatan sejarah tentang Alkitab dibuktikan, dikonfirmasi, dibenarkan oleh catatan-catatan sejarah dunia bahwa ujung bumi adalah tanah Papua yang diberkati Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, momentum ini harus terus-menerus kita pelihara, kita hidup-hidupkan. Momentum ini menjadi momentum yang sangat penting. Karena apa? Karena ini terkait dengan sabda suci Kristus sendiri. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang ini kita memperingati salah satu momentum yang penting itu, 170 tahun Injil masuk ke tanah Papua. Dan bukan sebuah kebetulan ketika Otto Gessler diutus Tuhan dari negeri yang nun jauh di sana untuk datang ke tempat yang waktu itu terpencil dari sejarah dunia. Meskipun itu sudah ditulis dalam catatan-catatan besar dunia, namun belum terperhatikan dengan baik. 170 tahun. Lalu kita sekarang menyelenggarakan momentum yang mungkin paling sederhana tapi sangat berarti. Penulisan Alkitab dengan tangan kita yang dilakukan oleh berbagai kalangan, dari para pendeta, para teolog, anak-anak sekolah sampai Bapak Gubernur. Sebanyak 3.870 orang. Angkanya 70 juga. 170, 3.870. Dan Yesus selain mengutus 12 rasul, Lukas pasal 10 ayat 1 juga diperkuat dengan 70 rasul. Saya berandai-andai ini kebetulan apa tidak ya? Di dunia ini saya kira tidak ada yang kebetulan. Pasti ini dalam rancangan Tuhan. Amin. Saya sungguh merasa tersanjung, saya merasa berbahagia karena pada hari ini saya menginjakkan kaki saya di bumi yang diberkati Tuhan, di tanah Papua ini. Dan apa yang diingat kembali dari angka 70, saudara-saudara? Ini berkaitan dengan penerjemahan Alkitab. Pada kira-kira abad ketiga sebelum Masehi, di Alexandria, tempat yang tadi saya sebut, seorang geograf yang bernama Claudius Ptolemaeus itu hidup. Karena pada zaman Ptolemaeus juga orang-orang Yahudi bersepakat bahwa kitab suci kita ini harus kita terjemahkan ke dalam bahasa lain, termasuk bahasa Yunani saat itu, karena bahasa Yunani sudah menjadi lingua franca, bahasa internasional yang dipakai pada saat itu. Lalu pada zaman itu dikumpulkanlah 70 tua-tua, 70 orang-orang Yahudi yang mereka menurut tradisi tidak saling berjanji satu sama lain, lalu menyalin Alkitab itu dari original teksnya bahasa Ibrani
ke dalam bahasa Yunani. Dan ketika itu dikumpulkan, ternyata Alkitab itu tertulis dengan sangat rapi, terjaga, terpelihara. Nah, apakah ketika teman-teman di sini melakukan hal yang sama, itu juga kebetulan? 3.870 di tempat yang berbeda-beda, meskipun sekarang sudah ada internet, mengumpulkan dari ayat-ayat yang ditulisnya. Adik-adik semua sudah latihan beberapa minggu sebelumnya agar menulis firman Tuhan tidak sampai salah, tidak sampai titik dan komanya bergeser. Kenapa? Kalau titik komanya bergeser itu bahaya sekali. Pernah Anda membaca Alkitab yang dipalsukan oleh kaum saksi Yehova? Namanya adalah New World Translation of the Holy Scriptures, yang disingkat NW. Itu menulis dengan menggeser koma, artinya beda. Yesus mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, koma, hari ini juga kamu akan beserta aku di dalam Firdaus. Sama saksi Yehova digeser. Sesungguhnya hari ini aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini, koma, kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Jadi kata aliran ini, saksi Yehova katanya, Yesus belum ada Firdaus saat itu, karena Firdaus baru akan diciptakan setelah bumi baru dan langit baru. Makanya firman Tuhan yang mengatakan hari ini juga penjahat yang bertobat itu bersama aku di dalam Firdaus. Lalu karena komanya digeser, bersama di Firdausnya nanti, karena hari ini Firdaus belum diciptakan. Bapak Ibu, bahaya kan? Makanya tadi 1 jam lebih dari 30 detik, 35 detik itu karena mungkin 35 itu diteliti-teliti supaya komanya tidak bergeser. Tapi mengakhiri apa yang menjadi momentum luar biasa di tanah Papua ini, saya ingin menyampaikan ada 5 fakta keunikan Alkitab, ya, yang mungkin tidak dimiliki oleh buku penting manapun di muka bumi ini. Yang pertama, Alkitab adalah satu-satunya buku yang diterjemahkan paling luas dalam ribuan bahasa di seluruh dunia. Termasuk saya mendengar tadi bahwa ada beberapa bahasa daerah di tanah Papua ini sudah beredar terjemahan Alkitab dalam bahasa lokal. Karena Alkitab ini diterjemahkan paling banyak dalam bahasa-bahasa di dunia yang tadi saya sampaikan, sejak Septuaginta oleh 70 tua-tua Yahudi diterjemahkan, terus akan berlanjut sampai di zaman kita. Karena paling luas Alkitab diterjemahkan, maka dapat cepat dikomunikasikan paling luas panta ta etni, seluruh bangsa, seluruh suku-suku bangsa dengan segala kompleksitas budayanya. Jadi paling luas dikomunikasikan. Yang ketiga, Alkitab kita itu dijamin keasliannya. Yang ketiga, Alkitab kita itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apa yang disebut Alkitab Perjanjian Lama itu bukan hanya kitab sucinya orang Kristen. Dalam hal ini baik gereja Protestan, gereja Ortodoks, gereja Katolik, dan gereja-gereja yang lain, tetapi juga dilestarikan oleh orang Yahudi yang tidak percaya atau belum percaya pada Tuhan Yesus. Ini sebuah keanehan, bahkan mungkin keajaiban besar di mata orang-orang yang tidak pernah mengenal Alkitab. Bagi kita tentu itu mujizat. Dua komunitas yang berpisah 2000 tahun yang lalu, sejak konsili di kota Yamnia, orang-orang Yahudi mengutuk orang-orang Kristen karena tafsirannya berbeda. Satunya percaya Yesus menggenapi Taurat dan kitab para nabi, yaitu kita orang Kristen. Saudara tua kita tidak mengakui bahwa itu sudah digenapi pada Yesus. Tapi kalau saudara bisa meneliti kedua kitab suci itu,
baik di tangan orang Yahudi 2000 tahun berpisah dengan gereja, di tangan orang Samaria yang sekarang jumlahnya hanya sekitar 600 orang di wilayah Nablus, Palestina. Mereka memiliki Torah Somron, Taurat Samaria, teksnya tetap sama. Jadi tidak benar kalau Alkitab itu dipalsukan. Ini menjadi bukti. Kalau saudara-saudara pergi ke Museum Israel, di sana ada yang namanya Hekal HaSefer, yaitu naskah kitab Nabi Yesaya dan kitab-kitab yang lain, secara khusus yang paling utuh naskah Nabi Yesaya, itu panjangnya ditulis di perkamen kulit binatang, 731 cm panjangnya, lebarnya 31 cm. Berasal dari tahun 150 sebelum Masehi. The Dead Sea Scroll, naskah gulungan laut mati yang berusia lebih dari 2000 tahun. Ini Alkitabnya yang sama yang diimani oleh Ariel Sharon, yang diimani oleh gereja GKI di tanah Papua, yang diimani oleh orang Yahudi maupun orang Kristen. Apa bedanya saudara-saudara? Perbedaannya pada penafsiran. Seandainya orang Kristen memalsukan kitab suci, maka tentu perjanjian lamanya sudah berbeda dengan Yahudi. Seandainya orang Yahudi memalsukan kitab suci supaya menolak Yesus, tentu ayat Immanuel dalam Nabi Yesaya sudah digantinya. Atau hamba Tuhan yang menderita yang menggunakan bentuk tunggal, hambaku yang kupilih, akan diganti karena akan menguntungkan tafsiran Kristen. Itu fakta bahwa di tangan dua agama, bahkan 3 komunitas keagamaan yang berbeda, berpisah selama lebih dari 2000 tahun, Alkitab masih eksis. Yang keempat, jarak penulisan Alkitab dengan naskah tertua yang ditemukannya, ada naskah dalam bentuk papirus yang hanya berjarak belasan tahun. Saudara-saudara, kunjungilah sekarang via internet juga bisa, via Google bisa, www.earlybible.papyri. Ada naskah yang disebut Papirus 52. Ada yang namanya Papirus 66. Papirus 52 itu ditemukan di Mesir, sekarang disimpan di John Ryland Library di Inggris. Satunya Papirus 66 isinya Injil Yohanes, disimpan di Biblioteka Bodmeriana Switzerland. Teks itu isinya Injil Yohanes misalnya. Yohanes meninggal di Efesus tahun 96 Masehi. Injilnya pertama awal disalin tahun 115 dan 120. Berarti hanya ada jarak 18 tahun dari Rasul Yohanes dan 24 tahun dari Rasul Yohanes. Tidak ada literatur manapun di dunia yang menandingi keakuratan Alkitab. Dan yang terakhir, bukti bahwa Alkitab ini tidak pernah dipalsukan. Kita memiliki naskah asli yang persebarannya maupun jumlah naskahnya paling banyak di dunia. Untuk perjanjian lama tadi, satu kitab suci diimani oleh agama yang berbeda, tapi teksnya tetap sama. Yang kedua, untuk perjanjian baru kita memiliki lebih dari 5.700 naskah yang tersimpan sampai hari ini. Dan dengan dituliskannya terjemahan tangan di bumi yang diberkati Tuhan ini, kita telah menambahkan satu lagi, bagaimana antusiasme semangat roh-roh kita yang selalu menyala-nyala untuk melanjutkan, menerus sampaikan dan menghebat-hebatkan firman Tuhan. Kecintaan pada firman itu dari bumi Papua, bumi yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, nanti Bapak Gubernur bisa lapor kepada Tuhan Yesus, karena amanatnya sudah kita lakukan di sini. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Nanti Bapak Gubernur lapor ke Yerusalem. Tuhan Yesus,
ujung bumi itu adalah kami yang datang ke hadirat-Mu untuk memberikan laporan bahwa Injil telah sampai, dan segeralah Engkau datang ya Tuhan. Dunia ini membutuhkan keselamatan yang daripada-Mu. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan.